Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan. NIM saya 1872050083. Jurusan saya Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai materi ekonomi untuk kelas 10. Guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah media pembelajaran ekonomi dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Supriyadi STP MPDE. Oke, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai perilaku ekonomi terkait pengambilan keputusan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Manfaat ilmu ekonomi yang pertama untuk mengatur kebutuhan manusia, meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara mikro maupun makro, mengatur prinsip kebutuhan pokok sosial atau bermasyarakat, melatih seseorang agar berjiwa sosial dan teliti serta ekonomis, melatih seseorang mampu mengatur atau mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Kemudian pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif ialah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Lalu yang kedua, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi yang berusaha menjelaskan dan merumuskan pengertian, menjelaskan hubungan sebab, akibat, dan menjelaskan cara kerja sistem perekonomian dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu selanjutnya, kelangkaan dan cara mengatasinya. Pengertian kelangkaan atau scarcity adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tak terbatas. Inti permasalahannya adalah ketidakkeseimbangan antara kebutuhan yang tak terbatas dan alas pemuas kebutuhan yang terbatas. Cara mengatasi kelangkaan, yang pertama memanfaatkan sumber daya dengan bijak, lalu membuat skala prioritas kebutuhan, menemukan sumber daya alternatif, mengelola keuangan secara efisiensi. Kemudian selanjutnya di sini ada permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi. Masalah pokok ekonomi klasik, masalah dalam kegiatan produksi. Definisi proses produksi ialah kegiatan mengelola faktor-faktor produksi atau input untuk menciptakan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Faktor produksi yang biasanya dibutuhkan, yang pertama sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Tujuan proses produksi menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Jenis produksi tersebut proses produksi dengan waktu pengerjaan yang lama, proses produksi dengan waktu pengerjaan yang cepat. Masalah dalam kegiatan distribusi. Setelah kegiatan produksi, produsen tidak bisa langsung menjual produknya, sehingga membutuhkan orang yang disebut distributor untuk menyalurkan hasil produksinya. Distribusi ialah kegiatan yang dilakukan antara proses produksi dan konsumsi yang bertujuan memperlancar dan mempermudah penyaluran barang dan jasa. Lalu masalah dalam kegiatan konsumsi. Pengertian konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat konsumsi masyarakat akan menggambarkan tingkat kemakmurannya. Lalu ciri-ciri suatu barang adalah sebuah barang konsumsi. Barang konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang konsumsi merupakan barang ekonomi karena diperoleh dengan pengorbanan. Barang konsumsi memiliki manfaat nilai volume yang akan habis secara berlangsung angsur atau sekaligus. Selanjutnya, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi.
Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi kegiatan menghasilkan barang jasa karena adanya permintaan dari konsumen. Tujuan produksi memenuhi barang dan jasa kebutuhan manusia, mencari keuntungan, laba, menjaga kelangsungan perusahaan, meningkatkan kualitas barang dan jasa, meningkatkan kemakmuran. Pelaku ekonomi dan perannya dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, rumah tangga konsumen atau RTK. Konsumen terdiri atas perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, organisasi yang melakukan kegiatan konsumsi. Konsumen menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ini diperoleh dari RTK atau rumah tangga produsen. Peran RTK yang pertama menyediakan faktor-faktor produksi, mengonsumsi barang dan jasa, membayar pajak pada pemerintah. Rumah tangga produsen atau RTP. RTP memiliki kegiatan utama sebagai penghasil barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan produksi harus mempertimbangkan kebutuhan pasar serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi. RTP mempunyai peran yang pertama menggunakan faktor produksi, memproduksi barang dan jasa, membayar pajak kepada pemerintah dan agen pembangunan. Selanjutnya terbentuknya harga pasar dan permintaan dan penawaran dan harga pasar. Permintaan atau demand adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Hukum permintaan. Hukum ini menyatakan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang. Jasa yang diminta berbanding terbalik atau negatif. Makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan berlaku ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain dianggap tetap. Kemudian jenis permintaan menurut subjek dibagi menjadi dua. Permintaan individu, permintaan perorangan, permintaan kolektif, kumpulan permintaan perorangan di pasar. Menurut daya beli dibagi menjadi tiga. Permintaan efektif, permintaan yang disertai daya beli, permintaan absolut, permintaan yang tidak disertai daya beli, permintaan potensial, permintaan yang disertai daya beli tapi belum melakukan pembelian. Selanjutnya, lembaga jasa keuangan di Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara akuntabel, teratur, adil, dan transparan, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi dan tugas OJK. Fungsinya menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor industri keuangan non-bank atau IKNB, yang sebelumnya dijalankan Bank Sentral atau Bank Indonesia. Tugas OJK berperan mengawasi jasa keuangan dan industri perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, kesejahteraan secara independen. Selanjutnya, lembaga jasa uang perbankan. Pengertian dan fungsi bank perbankan adalah salah satu lembaga penopang perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang NRI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai